Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Layamina yang bakalan nemenin waktu rebahan kalian tentunya. Kali ini saya nggak ngebahas film dari Korea dulu ya, tetapi kali ini saya bakal ngebahas film dari Jepang yang tentunya nggak kalah seru untuk saya bahas. Di episode kali ini, saya bakalan ngebahas alur cerita dari film horor yang bertemakan zombie berjudul School Life. Film ini diadaptasi dari serial komik Gokugurashi. Penasaran seperti apa ceritanya? Oke lah, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Di scene awal, diperlihatkan suasana aktivitas sekolah seperti biasa gitu. Ada salah satu siswi yang agak ceroboh, dia bernama Karumi. Di sana dilihatkan kalau Karumi sedang mengagumi kakak kelasnya yang bernama Katsuragi. Saat olahraga lari, Karumi terjatuh karena matanya hanya fokus ke Katsuragi itu. Karena dia terluka, Karumi pun pergi ke UKS. Dia di sana mengobrol dengan penjaga UKS bernama Guru Megumi dan salah satu siswi yang agak aneh bernama Yuki. Singkat cerita, Karumi, Yuki, Guru Megu, dan satu siswi lagi yaitu Yuri mengadakan eskul tinggal bersama di sekolah. Mereka bercocok tanam di atap sekolah, tidur, masak, dan lain-lain di sana. Dan ternyata alasan mereka mengadakan eskul tersebut karena ada sebuah wabah virus yang membuat seluruh siswa yang ada di sana berubah menjadi zombie dan hanya mereka berempat yang selamat. Lain hal dengan Yuki, karena dia siswi yang agak aneh, dia merasa kalau kejadian yang ada di sekolah saat ini tidak pernah terjadi dan dia selalu berhalusinasi kalau aktivitas di sekolah itu normal-normal saja. Karumi, Yuri, dan Guru Megu selalu mencoba memaklumi Yuki. Mereka juga menutup jalan di area tertentu supaya tidak ada zombie yang menghampiri mereka. Pada suatu hari, persediaan makanan mereka hampir habis. Karumi dan Yuri mencoba pergi ke gudang tempat penyimpanan persediaan makanan. Tetapi mereka harus melewati jalan yang terdapat beberapa zombie. Saat di perjalanan, Karumi diserang oleh salah satu siswi yang masih bertahan hidup bernama Miki. Miki diajak oleh mereka ke tempat persembunyian mereka. Mereka juga memeriksa Miki. Takutnya di tubuh Miki ada gigitan. Dan Miki masih sehat walafiat, tidak terinfeksi. Miki pun diajak untuk bergabung di eskul mereka, tetapi di sini Miki agak keras kepala dan juga merasakan keanehan si Yuki. Singkat cerita, Miki mencoba kabur dari sekolah dengan menyalakan bel sekolah. Jadi zombinya teralihkan ke sumber suara tersebut. Dan Miki ini tipe orang yang mementingkan diri sendiri. Saat Miki mau kabur, Yuki mengikutinya. Di sisi lain, bel sekolah dimatikan oleh Karumi dan Yuri. Karena mereka takut zombie-zombinya menghampiri mereka. Karena belnya sudah mati, rencana Miki untuk kabur pun gagal. Karena para zombie menghampiri Miki dan Yuki, tapi mereka berhasil selamat karena dibantu oleh Karumi dan mereka pun kembali ke tempat persembunyian. Karumi saat itu agak kesal kepada Miki karena Miki sudah melakukan hal yang ceroboh. Karumi dan Yuri pun menasihati Miki supaya mau bekerja sama sampai ada bantuan. Miki pun di sana agak sadar dan sekarang setuju untuk mengikuti eskul dan mau bekerja sama dengan kakak-kakaknya itu. Singkat cerita, Karumi, Yuri, dan Miki melanjutkan misinya untuk pergi ke gudang penyimpanan makanan. Mereka pun bekerja sama dengan baik untuk menghajar zombie-zombie yang menghalangi jalan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di gudang tersebut dan mengumpulkan makanannya.
Mereka semuanya menjalani hidup yang bahagia di sana, bersembunyi dan bertahan hidup dari kumpulan para zombie yang ada di bawah. Singkat cerita, ada salah satu zombie yang ngehereikeun sebuah korek api yang membuat zombie itu terbakar. Alarm kebakaran pun menjadi bunyi, membuat semua para zombie menuju sumber suara tersebut. Semua zombie di sana brutal. Karumi dan yang lainnya pun panik karena semua blokade jalan terbuka karena didorong para zombie. Mereka pun berlari secara terpisah. Yuki lari bersama Guru Megu, Yuri berlari bersama Miki sambil menghajar zombie-zombinya pakai linggis, sedangkan Karumi melawan zombie sendirian. Zombie-zombie di sana mengejar mereka semua. Satu persatu zombie-zombie itu terbakar. Yuki pingsan saat dikagetkan oleh zombie yang terbakar di depannya. Yuri dan Miki masuk ke sebuah ruangan. Mereka berdua mencoba mengganjel pintunya, tetapi karena jumlah zombinya yang cukup banyak membuat pintunya menjadi terbuka. Sedangkan Karumi dikejar oleh para zombie sampai ke atap dan dia berlindung di atas gitu. Karumi saat itu sempat merasa putus asa dan pasrah karena tidak ada jalan untuk dia melarikan diri. Tetapi Karumi didatangi oleh arwah kakak kelasnya yaitu Katsuragi. Di sana Katsuragi mengungkapkan kalau selama dia hidup tidak sempat mengungkapkan perasaannya kepada Karumi dan ternyata mereka berdua saling suka, tetapi saling memendam perasaan. Dan Katsuragi menyuruh Karumi untuk tidak menyerah dan harus bertahan hidup. Katsuragi pun memberikan gelangnya kepada Karumi dan dia pun menghilang. Karumi pun kembali bangkit dan melawan zombie-zombie di sana. Dia pun mencari teman-temannya. Dia masuk ke ruangan yang dimasuki Yuri dan Miki. Di sana dia melihat zombie-zombie yang sudah pada gosong dan dia juga kaget karena melihat linggis yang selalu dipakai Miki untuk menghajar zombie. Dia mengira kalau teman-temannya sudah mati, tetapi Miki dan Yuri berada di dalam lemari yang sedang berusaha berlindung dari beberapa zombie yang masih hidup. Karumi pun langsung menyelamatkan mereka berdua. Saat melawan, Karumi kena gigitan zombie di tangannya, tetapi Karumi terselamatkan oleh gelang yang dikasih Katsuragi tadi. Mereka bertiga pun selamat, lalu mereka teringat Yuki dan langsung mencarinya. Sisi lain, Yuki pun tersadar dari pingsannya dan dia juga selamat. Dia digorokan oleh Guru Megu. Yuki pun nyamperin Guru Megu ke sebuah ruangan UKS. Di sisi lain, Karumi, Yuri dan Miki menemukan Yuki di sana. Di sana mereka kaget kalau Yuki sudah menyadari semuanya dan ternyata Guru Megu itu juga sudah menjadi zombie. Dan ceritanya, dulu waktu pertama wabah itu hadir, Guru Megu tergigit oleh zombie karena menyelamatkan Yuki yang diserang oleh zombie. Guru Megu saat itu menyuruh Karumi dan Yuri untuk lari menyelamatkan diri sambil membawa persediaan obat yang udah mereka siapkan. Dan juga Guru Megu meminta Karumi dan Yuri menjaga Yuki. Guru Megu sangat dekat dengan Yuki karena Yuki memiliki kelainan, jadi sikap Yuki selalu bertingkah seperti anak kecil. Guru Megu meminta mereka pergi tanpa dirinya. Sebelum Guru Megu berubah menjadi zombie, Guru Megu mengikat dirinya sendiri agar dia tidak bisa menyerang orang lain. Karumi pun di sana memutuskan untuk membunuh Guru Megu agar penderitaan Guru Megu berakhir. Singkat cerita, seluruh zombie di sana sudah mati terbakar. Mereka berempat pun memutuskan pergi dari sekolah tersebut karena keadaannya sudah aman untuk melarikan diri. Sebelum mereka pergi meninggalkan sekolah, mereka melakukan acara kelulusan dulu. Mereka juga masih berharap untuk menggapai keinginan dan cita-cita mereka. Meskipun mereka tahu kalau dunia sedang kacau karena wabah virus zombie ini. Mereka pun pergi meninggalkan sekolah mereka menggunakan mobil Guru Megu dan tujuan mereka selanjutnya menuju sebuah universitas dan melanjutkan petualangan bertahan hidup mereka di salah satu universitas tersebut. Dan juga berharap mereka bisa menemukan orang lain yang masih bertahan hidup juga. Lalu film pun tamat.
Film ini cukup membuat saya tersentuh dengan tali persahabatan mereka yang saling melindungi satu sama lain, dan poin pentingnya yaitu kebersamaan mereka yang saling bekerja sama juga. Pelajaran dari film ini yaitu memiliki sahabat itu tidak harus banyak, tidak apa-apa sedikit, yang penting saling mengerti dan saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan apalagi mengorbankan. Oke, mungkin segitu aja ya untuk episode kali ini. Kalau kalian suka, silakan tekan tombol like and share ke semua teman-teman sosial media kalian. Bantu juga channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.